Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisfianisi, NIM 253020213006. Saya dari Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tantangan dan solusi terkait keterampilan pedagogik guru PAUD di daerah desa saya, yaitu Desa Moralong 1, Kecamatan Longtuhup, Kabupaten Murung Raya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pedagogik. Simak selengkapnya dalam video ini. Nah, teman-teman, tentunya di banyak desa, termasuk desa saya, guru-guru PAUD memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dasar perkembangan anak. Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, ada berbagai tantangan yang dihadapi, terutama terkait keterampilan pedagogik atau kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Tantangan-tantangan ini bukanlah hambatan, tetapi menjadi peluang untuk terus belajar, berkembang, dan memperbaiki kualitas layanan PAUD di desa saya. Tantangan pertama adalah keterbatasan pemahaman tentang karakteristik perkembangan anak. Tidak semua guru memahami bahwa setiap anak memiliki kebutuhan, minat, dan kecepatan belajar yang berbeda. Hal ini sering membuat pembelajar berjalan kurang maksimal. Solusinya adalah dengan meningkatkan pengetahuan guru melalui pelatihan, diskusi rutin, serta observasi perkembangan anak secara berkala, sehingga pendekatan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Tantangan berikutnya adalah penguasaan metode pembelajaran yang masih terbatas. Di PAUD, pembelajaran seharusnya dilakukan melalui bermain, eksplorasi, dan pengalaman langsung. Namun, banyak guru masih mengandalkan metode ceramah atau kegiatan yang berulang sehingga kurang merangsang kreativitas anak. Solusinya adalah guru harus semakin kreatif menciptakan aktivitas belajar yang menyenangkan seperti permainan sensorik, eksperimen sains sederhana, kegiatan seni, atau proyek kecil yang melibatkan anak secara aktif. Selanjutnya, banyak guru di desa mengalami tantangan dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Tidak semua guru terbiasa membuat media digital, menggunakan video edukatif, atau menyiapkan materi yang lebih modern. Untuk mengatasi hal ini, guru dapat mengikuti workshop sederhana, belajar bertahap dari teman sejawat, dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi ringan yang mudah digunakan. Tujuannya bukan agar pembelajaran menjadi serba digital, tetapi untuk memperkaya cara guru dalam menyampaikan materi. Selain itu, kondisi PAUD di desa juga sering menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua sekolah memiliki alat permainan edukatif, media belajar, atau ruang kelas yang lengkap. Diatasi dengan kreativitas guru, lingkungan sekitar sehingga dimanfaatkan sebagai sumber belajar seperti halaman sekolah, kebun, sungai kecil, atau benda-benda alam yang mudah ditemui. Guru juga dapat mengajak orang tua untuk membuat AP, alat permainan edukatif, sederhana dari barang bekas, sehingga pembelajaran tetap menarik meski dengan fasilitas terbatas. Selanjutnya, banyak guru di desa mengalami tantangan dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Tidak semua guru terbiasa membuat media digital, menggunakan video edukatif, atau menyiapkan materi yang lebih modern. Untuk mengatasi hal ini, guru dapat mengikuti workshop sederhana, belajar bertahap dari teman sejawat, dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi ringan yang mudah digunakan. Selain itu, kondisi PAUD di desa juga sering menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua sekolah memiliki alat permainan edukatif, media belajar, atau ruang kelas yang lengkap. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan kreativitas guru. Lingkungan sekitar bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar seperti halaman sekolah, kebun, sungai kecil, atau benda-benda alam yang mudah ditemui. Guru juga dapat mengajak orang tua untuk membuat APE, alat permainan edukatif, sederhana dari barang bekas sehingga pembelajaran tetap menarik meski dengan fasilitas terbatas. Tantangan lainnya adalah dalam perencanaan pembelajaran seperti penyusunan RPPM dan RPPH. Banyak guru PAUD masih merasa bingung membuat perencanaan yang lengkap dan sesuai kurikulum. Solusinya
adalah mengikuti penyuluhan, berbagai format antar guru, serta membuat perencanaan yang sederhana namun konsisten, sehingga kegiatan harian lebih terarah dan bermakna bagi anak-anak. Dalam hal evaluasi, masih ditemukan bahwa penilaian perkembangan anak belum dilakukan secara maksimal. Observasi harian, catatan anekdot, atau portofolio terkadang tidak dibuat secara rutin. Padahal, penilaian yang baik sangat penting untuk mengetahui perkembangan anak. Untuk itu, guru perlu menyusun format penilaian yang mudah digunakan dan mencatat perkembangan anak secara berkelanjutan. Hal ini juga membuat guru ketika berkomunikasi dengan orang tua mengenai capaian anak. Tantangan selanjutnya adalah pengelolaan kelas yang beragam. Setiap kelas terdiri dari anak dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang aktif, pemalu, cepat bosan, atau sangat mandiri. Mengatur kelas seperti ini memang tidak mudah, namun guru dapat mengatasi hal tersebut dengan membuat aturan kelas yang positif, menerapkan pembelajaran berbasis sentra, serta memberikan kegiatan yang bervariasi agar anak lebih fokus dan nyaman mengikuti proses belajar. Yang terakhir, guru juga menghadapi tantangan dalam kolaborasi dengan orang tua. Masih ada orang tua yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada kepala sekolah tanpa memberikan stimulasi di rumah. Untuk mengatasi hal ini, guru dapat melakukan komunikasi rutin, memberikan laporan perkembangan anak, serta mengajak orang tua terlibat dalam kegiatan seperti parenting class, pertemuan bulanan, atau kegiatan kreatif secara anak. Melalui semua tantangan dan solusi ini, kita belajar bahwa kualitas pendidikan PAUD di desa tidak hanya tergantung pada fasilitas, tetapi juga pada kemauan guru untuk terus mengembangkan keterampilan pedagogik mereka. Dengan kerjasama yang baik antara guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, serta menyenangkan dan lebih mendukung perkembangan anak di desa saya. Demikian penjelasan mengenai berbagai tantangan dan solusi terkait keterampilan pedagogik guru PAUD di desa saya. Dari pemahaman karakteristik anak, kreativitas dalam metode pembelajaran, pemanfaatan teknologi, hingga pengelolaan kelas, dan kolaborasi dengan orang tua, semuanya adalah bagian penting dalam proses panjang pendidikan anak usia dini. Kisah perjuangan guru PAUD ini bukan hanya tentang mengajar, tetapi tentang membangun masa depan. Di balik keterbatasan sarana, guru-guru di desa saya tetap berdiri teguh, menghadirkan pembelajaran yang hangat, penuh cinta dan bermakna. Di tangan para guru inilah anak-anak belajar mengenai dunia melalui tawa, permainan, sentuhan kasih sayang, dan kegiatan kecil yang penuh arti. Meski tantangan masih ada, semangat untuk terus belajar dan berbenah selalu menjadi kekuatan terbesar setiap kreativitas yang lahir. Seperti APE yang dibuat dari barang sederhana, setiap RPPH yang dirancang dengan sepenuh hati. Semua itu adalah bukti bahwa guru-guru PAUD adalah pahlawan yang tidak pernah lelah memberikan yang terbaik. Akhirnya, mari kita bersama-sama mendukung guru PAUD di desa kita agar terus berkembang. Karena ketika guru bertumbuh, maka anak-anak pun ikut berkembang. Dan ketika anak-anak desa kita mendapatkan pendidikan terbaik sejak dini, maka masa depan desa ini akan bersinar lebih terang. Terima kasih kepada semua guru, orang tua, dan masyarakat yang telah berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang luar biasa. Semoga upaya kecil yang kita lakukan hari ini menjadi fondasi besar bagi generasi yang akan datang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap menginspirasi, dan mari bersama-sama membangun pendidikan PAUD yang lebih baik untuk desa kita. Sekian pemaparan dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.